kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat luar biasa. Amin, amin, amin. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Bapak-bapak apa kabar? Sehat, dahsyat, luar biasa. Haleluya. Yes. Haleluya. Bagus sekali. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 12 sampai 13, kemudian ayat 20 sampai dengan 22. Kita bergantian, saya terlebih dahulu. Ayat 12 sampai 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kebenarannya akan selamat. Sebab ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Sama-sama kita. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di akhir zaman menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah mendekat, permasalahan yang besar yang dihadapi oleh gereja Tuhan adalah kasih menjadi dingin. Ini salah satu persoalan yang berat yang sedang dihadapi oleh gereja Tuhan, yang terjadi di gereja Tuhan. Bukan hanya siksaan, penderitaan, tetapi kasih akan menjadi dingin. Ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila kasih kita menjadi dingin, maka kita tidak akan selamat. Tetapi orang yang bertahan, mempertahankan kasihnya tetap menyala, tetap hangat atau panas kepada Tuhan, maka dia akan selamat. Ibu bapak, kita semua mau selamat. Amin. Itulah sebabnya ayat 20 berkata, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Jadi kita harus terus berdoa supaya kasih kita jangan pernah dingin.
Karena Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita tidak akan sanggup menghadapi siksaan, persoalan, dan segala macam penderitaan di dunia ini apabila kasih kita menjadi dingin. Kita tidak akan bisa melarikan diri dari dunia ini. Kita tidak akan bisa melarikan diri atau menyingkir. Karena Tuhan menyuruh kita, memberikan kita saran supaya kita melarikan diri, menyingkir dari siksaan atau penderitaan yang akan terjadi. Nah, di sini dikatakan dalam Matius 24 ayat 24 pasal 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi Daniel sudah menubuhkan akan terjadi siksaan yang berat yang dilakukan oleh antikris. Itu sudah dituliskan Daniel dan itu akan terjadi. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi kita harus melarikan diri. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di rumah. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Dan salah satu dikatakan di sini, supaya kamu berdoa, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Jadi kita tidak akan bisa melarikan diri dari cengkraman dunia ini. Kita tidak akan bisa melarikan diri dari kuasa iblis. Antikris itu adalah suruhan iblis, pelaku yang diutus oleh setan iblis untuk menarik banyak jiwa kepada setan. Jadi sampai sekarang setan-setan pun bekerja. Setan-setan bekerja untuk mencengkeram manusia supaya banyak miliknya antikris. Banyak miliknya antikris. Setan bekerja sekarang dengan dahsyat, dengan giat, dengan keras mempengaruhi manusia supaya manusia mengalami kebinasaan. Tetapi saudaraku sekalian, untuk menghadapi itu semua, agar kita bisa melarikan diri dari iblis, dari setan, dari antikris, jangan sampai kasih kita dingin. Amin. Jangan sampai kita mengalami musim dingin. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan biarkan aku mengalami musim dingin. Ibu bapak sekarang musim dingin rohaninya? Semoga tidak. Sebab apabila itu terjadi pada musim dingin, apabila kasih kita dingin kepada Tuhan, maka kita akan mudah meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan mampu berlari kencang. Kita tidak akan mampu keluar rumah sebab dingin. Ibu bapak tahu kalau di Korea terjadi musim dingin, orang tidak bisa keluar rumah. Mereka tidak boleh melalaikan gizi. Mereka harus memakan makanan bergizi, harus banyak makan daging. Kalau kurang makan daging, kurang gizi pada musim dingin, maka darah akan keluar dari mata. Darah akan keluar dari hidung akibat tekanan dingin. Jadi gizi makanan
harus diperhatikan. Kalau tidak, darah keluar dan bisa mati. Tidak bisa keluar karena musim dingin. Demikian pula kalau musim dingin, kalau rohani kita dingin, kasih kita dingin, roh kita dingin, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Kita tidak akan bisa melarikan diri dari persoalan kita. Kita tidak akan sanggup menghadapi godaan iblis. Kita akan mudah menyerah. Kita akan mudah meninggalkan Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan, meninggalkan iman kita karena kita mengalami musim dingin. Makanya dari waktu di mobil Mama si Joel, kedinginan dia. Lalu kutanya, alai dan doh yang kaninang pertujuh ni ngeli. Udah ngomong tuhin. Udah teh, doh itu teh. Hampir doh pertujuh ku ngeli. Tidak boleh Ibu Bapak, bahaya musim dingin ini. Amin Ibu Bapak. Kalau roh kita menyala-nyala, seberapa berat pun persoalan kita, kita akan bertahan. Amin. Begitu. Kalau roh kita menyala-nyala, panas, hangat kepada Tuhan, apapun tantangan kita akan terobos. Tetapi kalau kasih sudah menjadi dingin, sedikit saja kita digerus, kita teruskanlah Ibu Bapak. Sedikit saja kita akan menjadi Kristen pasir. Tahu Ibu Bapak Kristen pasir? Lihatlah pasir itu. Pasir kalau ditimbun, sedikit saja dipijak, disentuh langsung turun semua. Itu Kristen pasir. Sedikit saja dia dicubit, langsung jangan Kristen pasir. Orang yang kasihnya panas kepada Tuhan, disuruh kebaktian pun 6 kali seminggu, selalu sukacita. Amin. Tidak merasa berat. Maunya beribadah terus. Tetapi orang yang kasihnya sudah dingin kepada Tuhan, sekali seminggu pun dipanggil beribadah, mengeluh dan berat sekali rasanya. Di sini ada? Tidak ada di sini? Warna apa bajunya? Dia laki-laki atau perempuan? Tidak ada ya? Perempuan. Iya, berat loh Ibu Bapak kalau beribadah kalau musim dingin, berat sekali. Kalau roh kita dingin, marudung terus. Nah, itu untuk banyak kebaktian rumah tangga ini. Nggak mau borak ngerasa. Itu untuk main. Ada sama ni lagi kamu ya? Berarti salah diri dah berarti. Tidak begitu Ibu Bapak. Nah, bagaimanakah supaya kasih kita tidak menjadi dingin? Kita harus senantiasa bersekutu dengan firman Tuhan. Amin. Kita harus senantiasa bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah kekuatan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Hidup kita harus digerakkan. Pelayanan kita harus digerakkan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Supaya kasih tetap panas, supaya kasih tetap hangat, maka api harus terus menyala. Ya, api harus terus menyala. Api akan terus menyala kalau ada apa Bapak? Kalau ada yang dibakar. Kalau dalam kitab Taurat, bangsa Israel itu harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan korban itu dibakar. Maka api akan terus menyala, menghabiskan korban itu, membakar korban itu. Kalau korban itu sudah habis terbakar, maka api pun tidak lagi menyala, api mati.
Jadi supaya api terus menyala, korban harus ada. Kalau api terus menyala, maka suasana pun akan menjadi panas, hangat. Haleluya. Supaya api terus menyala, maka korban harus ada tetap di atas mezbah. Karena api itulah yang membakar korban itu. Haleluya. Jadi supaya kasih kita tetap menyala kepada Tuhan, kita harus senantiasa memiliki korban persembahan kepada Tuhan. Supaya api menyala, maka korban harus ada. Tetapi Ibu Bapak jangan dulu terus pusing. Ini korban bukan masalah materi ini maksudku ya. Nanti ku jelaskan. Jangan terus bilang begini, ngambo tuh. Hepeng marawan naramu itu. Nanti di akhir khutbah akan saya tunjukkan korban apa yang diinginkan oleh Tuhan. Lihatlah Kain, lihatlah Habel. Kedua-duanya berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang menentukan mereka berkenan kepada Tuhan dan tidak berkenan kepada Tuhan adalah korban persembahan. Kain tidak berkenan kepada Tuhan karena dia tidak dapat mempersembahkan persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Tetapi Habel berkenan kepada Tuhan, diingat oleh Tuhan, mati pun dia masih bisa berbicara dengan Tuhan oleh karena persembahannya juga. Jadi hidup kita di hadapan Tuhan ditentukan oleh korban persembahan kita. Yang percaya katakan amin. Korban persembahan kita. Jadi supaya kasih kita tidak mati, kita harus senantiasa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lihatlah Daud, lihatlah Abraham. Mereka sangat berkenan kepada Tuhan. Amin. Abraham dan Daud berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 1 dan 2, dikatakan di sana, inilah silsilah Tuhan Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yang dua ini saja, anak Daud, anak Abraham. Padahal bukan hanya Daud, bukan hanya Abraham yang dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Ada banyak, dimulai dari si Adam. Kalau dikatakan dalam kitab Kejadian dari ataupun kitab Lukas ataupun kitab Matius itu dari Adam banyak 42 generasi. Tetapi ayat 1 apa dikatakan? Anak Daud, anak Abraham. Padahal banyak sekali itu loh. Kalau kita lihat Adam memperanakkan siapa? Set. Yang sudah apa enggak ditulis lagi. Si Kain dengan si Habil enggak ditulis lagi. Apalagi si Kain sudah pergi, dia meninggalkan Tuhan. Set memperanakkan Enos. Enos memperanakkan Kenan. Kenan memperanakkan Mahalaleel. Mahalaleel memperanakkan Yared. Anggota surah di Kejadian. Yared memperanakkan Henok. Henok memperanakkan Metusalah. Metusalah memperanakkan Noah. Noah memperanakkan Sem, Ham dan Yafet. Tetapi yang ditulis anak sulunglah Sem. Sem memperanakkan Arpaksad. Arpaksad memperanakkan Selah. Selah memperanakkan Eber. Eber memperanakkan Peleg.
Peleg memperanakkan Rehu. Rehu memperanakkan Serug. Serug memperanakkan Nahor. Nahor memperanakkan Terah. Terah memperanakkan siapa? Abram. Itu 20 generasi itu dari Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub dan Esau. Tapi Esau lah yang dipilih. Esau memperanakkan, Yakub memperanakkan 12 suku Israel. Anak sulunglah Yehuda. Yehuda memperanakkan Onan. Peres memperanakkan Zerah. Zerah memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Aminadab. Banyaklah itu sampai kepada Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus wingok doalai, silsilah nyupuk udah kuingot. Tak kuat deh nyupuk sampai nomor 20. Bapak Ibu saudaraku sekalian. Karena apa? Abraham dan Daud ini adalah orang yang hidupnya penuh pengorbanan kepada Tuhan. Abraham kita tahu pengorbanannya luar biasa kepada Tuhan. Apa yang dikorbankan oleh Abraham kepada Tuhan, itulah Ishak. Walaupun tidak jadi memang Ishak dikorbankan karena Tuhan sudah tahu bahwa Abraham akan melakukannya. Banyak pengorbanan Abraham yang luar biasa. Apa yang dikorbankan oleh Daud rupanya ibu bapak? Apa yang dikorbankan oleh Daud? Dalam 1 Samuel 24 ayat 24 bahwa Daud itu mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan membayar harga. Dia tidak mau gratis mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk melunakkan hati Tuhan, supaya Tuhan menghentikan tulah kutuk yang ditimpakan Tuhan kepada itu. Tulah atau kutuk itu pun berhenti setelah Daud mempersembahkan korban. Dan korban yang dipersembahkan oleh Daud itu adalah bukan korban yang gratis. Walaupun orang memberikan kepada dia dengan gratis. Dia datang ke tempat itu, ke tempat pengirikan milik Arauna. Dia datang sebagai raja yang berkuasa. Arauna pun kaget, ada apa raja datang ke sini? Daud berkata, aku mau mempersembahkan korban kepada Tuhan di ladangmu ini. Ladangmu ini mau kupakai tempat mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahku. Tulah ini berhenti, kata Daud. Arauna berkata, ambil saja tuanku raja, tidak usah bayar, pakai saja. Tetapi Daud berkata, tidak, aku tidak mempersembahkan korban kepada Tuhanku dengan tidak membayar apa-apa. Aku harus membayarnya. Arauna berkata, jangan tuanku raja, jangan. Tidak usah bayar. Sebab Tuhan adalah seorang raja yang berkuasa. Ambillah ladang ini, juga lembu, juga apa saja yang tuanku mau pakai. Ambillah dengan gratis. Tetapi Daud tidak mau. Dia harus membayar. Setelah Daud mempersembahkan korban itu, maka tulah itu pun berhenti. Maka berhentilah kematian di tempat itu
di wilayah Israel waktu itu setelah Daud mempersembahkan korban. Jadi korbannya menentukan hidup bangsa Israel pada waktu itu. Amin. Tetapi yang dilakukan oleh Daud ini adalah bahwa dia penuh dengan pengorbanan kepada Tuhan. Dia tahu yang gratis-gratis. Dia tidak mau beribadah atau mempersembahkan korban kepada Tuhan tanpa membayar harga. Haleluya. Dan itulah yang dilihat oleh Tuhan. Satu lagi korban yang dipersembahkan oleh Daud kepada Tuhan adalah dalam 2 Samuel 23 ayat 14. Saya tidak usah bacakan, biarlah saya ceritakan saja semua. Waktu itu Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Mereka berhadap-hadapan. Dalam peperangan itu timbullah keinginan Raja Daud untuk meminum air dari sumur yang ada di Bethlehem pada waktu itu. Sementara sumur itu dikuasai oleh musuh. Daud haus. Daud mau minum air dari sumur itu. Tetapi tidak bisa karena sumur dikuasai musuh. Sumur ada di bawah dikuasai musuh. Bagaimana dia bisa minum? Tetapi 3 orang pahlawan Daud yang gagah perkasa. 3 orang pahlawan Daud yang gagah perkasa segera turun. Dengan keahlian yang sangat luar biasa, mereka turun ke perkemahan orang Filistin. Dengan lihai dan lincah dan perkasa, mereka mengambil air, menimba air itu dan berlari membawa air itu kepada Daud. Ketiga pahlawan ini pun lolos, tidak ditembak, tidak gagal, mereka tidak mengalami hambatan apapun. Lihai pahlawan-pahlawan Daud ini. Dibawalah air itu kepada Raja Daud dan diberi minum. Tapi Daud, apa kata Daud? Dia tidak mau meminumnya. Ada yang bisa membaca 2 Samuel 23 ayat 14? Pada waktu itu Daud ada di dalam gunung dan pasukan penduduk orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari peri di Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Terus. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari peri di Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau dia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Amin. Luar biasa Daud ini ya. Dia tidak mau meminumnya ibu bapak. Padahal dia sudah sangat haus. Sudah haus dia mau minum. Tetapi ketika dia mendapat air itu, hatinya terpukul. Dan tega mana ibu bapak. Jadi nampak si Daud seorang raja, dia bukanlah raja tega. Amin. Ang rezolma so raja imana Allah si raja tega. Dia tidak tega meminum air itu. Dia berkata, oh jauhlah daripada aku untuk meminumnya. Sebab kamu sekalian memperolehnya dengan mempertaruhkan nyawa. Maka air itu pun dia persembahkan kepada Tuhan.
dia persembahkan kepada Tuhan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Jadi Tuhanlah yang meminum air itu, Tuhanlah yang menikmati air itu, bukan Daud. Luar biasa Ibu Bapak. Kalau ada orang Kristen seperti ini Ibu Bapak, maka Tuhan akan sangat senang. Haleluya. Model seperti apa rupanya yang dilakukan oleh Daud, oleh orang Kristen seperti Daud itu, yaitu kita tahu bahwa kerinduan hatinya terpenuhi. Daud kerinduan hatinya terpenuhi, amin. Apa kerinduan hatinya? Ingin minum. Tetapi terpenuhi kerinduan hatinya, tetapi dia tidak mau meminumnya. Justru apa yang dirindu-rindukannya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Bukankah seperti yang dilakukan oleh Abraham? Abraham yang sudah merindu-rindukan kehadiran Ishak. 25 tahun lebih dia merindu-rindukan Ishak. Tetapi ketika Ishak didapatnya, apa yang didapatnya itu pun dia persembahkan kepada Tuhan ketika Tuhan memintanya. Amin Ibu Bapak. Sama Ishak, sama Abraham dengan Daud. Apa yang mereka rindu-rindukan, mereka tidak mau makan dan nikmati sendiri, tetapi mereka mengingat Tuhan dan persembahkan semuanya kepada Tuhan. Kerinduan Ibu Bapak dijawab Tuhan. Apa persembahanmu kepada Tuhan? Ya orang. Godaan lo Kristen ngajak Tuhan kerinduan na marminggu pega beluba. Amanga asli batas asli roh ada. Tuhan berkati masian Tuhan leo ni mana gok pasu-pasu ni mo. Rumah Tuhan ngeleang mah. Ale ge lupa marminggu. Dan roh marminggu astagfirullahaladzim. Tiga na inaroha si Raja Tiga mamat tahun inat tahun inaroha kan si Raja Tiga. Alai malu si Daud tang si Raja Tiga nang Raja Iman. Amin. Dia persembahkan semua kepada Tuhan. Unang baca sudah taliat Tuhan. Kalau milik di Tuhan ini petaleon. Alas sir oleh Tuhan. Apa milik na dunia kan? Shalom. Ada milik di Tuhan teh. Ayo matrasin tu hibura songoni so lanjut terpetaoi. Bapak Ibu saudaraku sekalian, persembahan apakah yang paling menyenangkan hati Tuhan? Kita baca dalam Yeremia 7. Yeremia 7 ayat 22. Yeremia 7 ayat 22 dan 23. Beginilah sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Dan hanya yang berikut inilah yang telah kuperingatkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Bukan korban bakaran yang diminta oleh Tuhan, bukan korban sembelihan yang minta darimu, tetapi ketaatan, kepatuhan, dengar-dengaran, mau mendengarkan suara. Dan di akhir daripada ketaatan itu, Tuhan menyediakan kebahagiaan. Jadi Ibu Bapak, ketaatan kita lah korban persembahan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketaatan kita. Kalau harta materi, uang dan sebagainya itu menyukakan hati pendeta. Amin. Tapi ketaatan menyenangkan hati Tuhan. Shalom.
Ketaatan, kepatuhan. Masuk. Kepatuhan beribadah, ketaatan berdoa, kepatuhan berbakti, amat terlebih ketaatan beribadah. Haleluya. Jelas dikatakan Tuhan di sini, bukan korban sembelihan, bukan korban bakaran, tetapi kamu harus mau mendengarkan suaraku, taat dan dengar-dengar. Maka kamu akan berbahagia. Jadi Tuhan tidak menang sendiri. Dia sediakan kebahagiaan kepada kita apabila kita mau taat kepada Dia. Orang yang taat beribadah adalah orang yang kasihnya tidak dingin. Kalau senantiasa kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan, mempersembahkan doa, mempersembahkan waktu kita kepada Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan, maka kasih kita kepada Tuhan pun tidak akan dingin. Justru kasih kita akan tetap menyala-nyala. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata dalam Roma pasal 11, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi persembahan yang pertama adalah ketaatan. Yang berikutnya kita tunggu. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Tolong tayangkan dulu Vincent. Aku pun kurang hafal lagu ini, tapi ada di situ. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, yang begitu. Haleluya, ya Tuhan, terima kasih kami datang padamu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Haleluya, haleluya. Untuk membuat kasih kami tidak dingin, firman-Mu membakar kami untuk senantiasa mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban ketaatan yang Kau ingini. Ku tak dapat